Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Walhamdulillah الذي أذن لنا بذكره اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Sahilana umurana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan segala curahan nikmat-nikmatnya, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih mengizinkan kita, memberi kesempatan kepada kita untuk selalu hadir dan mengingatnya. Semoga apa yang telah kita lakukan dan kita tunaikan dari amal saleh senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa melimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang istiqamah dengan ajaran dan sunnahnya hatta yaumal qiyamah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Menjadi seorang mukmin itu adalah satu kebanggaan. Menjadi orang yang beriman itu adalah nikmat khairum minad dunya wa ma fiha. Nikmat yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Menjadi orang beriman ini merupakan pilihan dari sekian banyak makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari golongan jin dan manusia. Artinya menjadi orang mukmin adalah nikmat yang tidak ternilai meski kurang kita sadari. Ada orang yang bisa memanfaatkan keimanan dalam ketaatan. Ada orang yang hanya sebatas lisan dan sikap dia beriman, tapi tidak menunjukkan dalam ruang ketaatan. Insya Allah keimanan kita mampu menghantarkan kita menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan konsekuensi iman itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman ini ada, iman ini datang, dan kita mengimani rukun iman yang 6, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan sertakan ujian yang akan menimpa kepada setiap orang-orang yang beriman. Mustahil ada orang beriman tapi lepas daripada ujian. Mustahil. Kalau kita sudah berikrar dengan kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan kita mengimani dari iman yang diperintahkan, artinya siap menghadapi dan menerima ujian. Harus siap. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasiban nas
ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan kami telah beriman, wa hum la yuftanun? Apakah mereka tidak diuji lagi? Oh, tidak. Yang beriman pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh ada sangkaan. Dan kita memperkirakan setelah kita mengatakan amanna, aku beriman, kami beriman, apakah setelah itu tidak diuji? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua bentuk model manusia. Ada dua model hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan dalam surat Al-Ankabut ayat yang ketiga. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Al-ayah. Ada orang-orang sebelum kalian yang juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada golongan sebelum kalian ada, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar menghadapi ujian dengan syukur dan sabar. Dan Allah katakan, dan Allah mengetahui orang-orang yang dusta, yaitu orang yang tidak membenarkan ujian dan cobaan. Artinya semua kita yang hadir di tempat ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujiannya masing-masing. Dan ujian yang berbeda-beda. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ajaban li amril mu'min. Perkara orang beriman ini sungguh menakjubkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kekagumannya kepada orang-orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min. Perkara orang beriman itu menakjubkan. Ajib, luar biasa. Inna amrahu kullahu khair. Dikatakan semua perkara-perkara mereka adalah kebaikan. Laisa li ahadin wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak akan pernah didapatkan kecuali oleh orang-orang yang beriman. Jadi perkara kita orang beriman itu menakjubkan semuanya. Rasulullah menunjukkan kekaguman kepada orang-orang yang beriman. Kenapa menakjubkan? Ingat, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, in asabathu sarra'a syakara. Orang beriman itu kalau mendapatkan kesenangan, mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya, syakara, mereka bersyukur. Fakana khairan lahu. Kalau mereka melakukan itu, maka itu baik bagi mereka. Wa in asabathu dharra'a sabara. Yang kedua, jika mereka mendapatkan ujian, dengan ujian itu mereka merasakan kesedihan, merasakan kegundahan, merasakan kepenatan, bahkan menangisi ujian, maka mereka diperintahkan untuk sabar. Fakana khairan lahu. Kalau mereka sabar, maka itu juga kebaikan bagi mereka. Ternyata dari hadis ini yang menunjukkan kebaikan kualitas seorang hamba, jika mereka ditimpa kebahagiaan, mendapatkan rasa senang dalam hatinya, mereka bersyukur. Kalau Allah timpahkan kesedihan dengan ujiannya, mereka bersabar. Fakana khairan lahum. Maka itu baik bagi mereka.
Kadang-kadang kita ini kalau mendapatkan kesenangan lupa untuk bersyukur. Kita ini kalau mendapatkan nikmat kebaikan terkadang lupa untuk bersyukur. Allah katakan la in syakartum la azidannakum. Siapa yang mau untuk bersyukur atas nikmat-nikmatku yang telah didapatkan dan dirasakan, maka aku akan tambah kenikmatan-kenikmatan itu. Makanya dikatakan in asabathu sarra syakara. Kalau kita semuanya mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, maka diperintahkan untuk bersyukur. Terkadang kita ini kalau di atas itu sudah lupa. Bahkan tidak hanya lupa kepada sesama manusia, bahkan lupa dirinya kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan kebahagiaan itu? Coba dibagi dulu ya. Sudah semuanya? Karena Anda ini suka pada objek yang bergerak, harus didiamkan dulu. Apa nih? Nah, apa yang dimaksud dengan kebahagiaan? Terkadang kita itu kalau di atas lupa diri. Kalau lupa kepada sesama manusia, mungkin ada sisi pemakluman, bisa diselamatkan. Tapi kalau sudah lupa kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang perlu untuk diperhatikan. Kalau kita ditimpa kebahagiaan, sesuatu apapun yang membuat diri kita bahagia, terkadang kita ini lupa sama Allah. Kalau kita mendapatkan jabatan dan kedudukan yang tinggi, ini kan prestasi sebenarnya, capaian kebahagiaan dalam hidup seseorang. Dia mendapatkan jabatan yang tinggi, kedudukan yang terpandang. Kadang mereka lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal apa yang mereka dapatkan itu nikmat sebatas titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa lama engkau akan menjabat menjadi pejabat? Berapa lama waktunya engkau akan duduk di atas kedudukan itu? Pasti ada batasnya. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 2 kali jabatan 10 tahun, 3 kali jabatan 15 tahun, 20 tahun, selesai. Selesai. Dan kita akan digantikan orang lain. Kedudukan jabatan ya kita tempatkan sebagai nikmat, yang mungkin nikmat itu membuat kita bangga dengan jabatan itu, karena merasa orang-orang memandang tentang jabatan yang kita miliki dan kita dapatkan, itu nikmat. Terkadang orang dalam posisi yang seperti itu mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal jabatan itu titipan dan tidak selama-lamanya dia mendapatkan gitu. Ketika Anda mendapatkan kekayaan dari perbendaharaan dunia, mungkin Anda tersebutkan sebagai orang kaya, sebagai orang yang mapan dengan harta, sebagai orang yang terpandang dengan dunianya. Terkadang orang kalau dalam makom itu mereka lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sama, kekayaan dunia yang kita dapatkan bisa jadi kita pandang, kita tempatkan itu nikmat dari Allah. Yang nikmat itu tidak selama-lamanya akan Anda dapatkan. Pasti suatu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak ingin kaya? Semua mengharapkan kekayaan. Bahkan rela aktivitasnya dibenturkan dengan peras keringat banting tulang, siang dan malam mencari dunia, hanya ingin memposisikan dirinya sebagai orang yang mapan dengan kekayaan. Padahal kekayaan itu adalah titipan, gak lama. Makanya dikatakan Rasulullah SAW, jika anak Adam itu meninggal, mereka akan dihantarkan oleh 3 hal.
Yang pertama akan dihantarkan oleh keluarganya, kan? Yang kedua akan dihantarkan oleh hartanya. Yang ketiga akan dihantarkan oleh amalnya. Ketika jasadnya sudah tertanam dalam tanah, maka keluarganya akan meninggalkan dirinya. Hartanya pun akan meninggalkan dirinya. Yang membersamai si mayit adalah amalnya. Artinya harta dunia tidak akan dibawa mati, dan harta itu akan pisah dengan pemiliknya ketika mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kecuali harta yang bisa menyelamatkan akhiratnya. Loh, kekayaan itu titipan dan itu nikmat. Artinya apa yang kita miliki harus senantiasa kita tempatkan dalam tempat yang benar. Jadi artinya kita ini kalau mendapatkan kebahagiaan, syukur sama Allah. Syukur itu tidak hanya sekedar mengucapkan secara verbal alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu kita diperintahkan ketika mendapatkan kenikmatan yang membuat kita senang, kita diperintahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Tapi kenyataan yang ada untuk menyempurnakan rasa syukur itu kita aplikasikan dalam ibadah, dalam sholat, dalam sujud, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau sudah di atas lupa daratan. Orang itu kalau mendapatkan apa yang dia inginkan dalam dunia lupa daratan. Lak melarat nang masjid, lak soge kat nang masjid. Kalau kaya dia lupa jalan menuju masjid. Kalau sukses dia lupa jalan untuk mengabdi kepada Allah. Ketika mereka ditimpa dengan penderitaan, ditimpa dengan kesulitan, baru mereka ingat jalan menuju masjid. Ini kan model-model kita ini. Nah, kabeh termasuk saya, gitu kan. Lak wis sengsara, lak rogone wis ora kuat nyonggo nang masjid. Allah pantas bertanya kepada kita, awakmu nang ndi ae lak sukses? Awakmu nang ndi ae lak sugih? Ya. Dalam keadaan yang seperti ini kok menghadap aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya perkara orang-orang beriman itu menakjubkan, dikala bahagia dia bersyukur, dikala menderita dia bersabar. Nikmat yang selanjutnya yang mungkin membuat kita senang, yaitu nikmat kesehatan. Kalau Allah berikan kita kesehatan, apa yang harus kita lakukan? Taat dalam ibadah. Makanya kesehatan itu difungsikan untuk ibadah. Beda kesempurnaan orang yang sholat, mengabdi, menghamba dalam keadaan sehat dengan orang yang sholat, mengabdi, menghamba dengan keadaan sakit. Beda. Kalau dia sholat, takbirnya sempurna. Kalau dia sehat. Kalau dia berdiri, berdirinya sempurna dalam sholatnya. Kalau dia ruku, sempurna rukuknya. Kalau dia sujud, sempurna sujudnya. Kalau dia membaca bacaan Quran, sempurna bacaannya. Ya karena sehat. Tapi kalau ditimpa kesakitan, tidak sesempurna dia ketika sholat dalam keadaan sehat. Makanya kalau dikasih nikmat kesehatan, fungsikan untuk ibadah. Jangan difungsikan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan digunakan untuk melakukan maksiat dan dosa. Berapa banyak orang yang sehat, seger meger, tapi tidak digunakan untuk taat sama Allah Subhanahu wa taala. Lah ini. Ya, pernah saya sampaikan itu kan. Mengayuh sepeda 30 km kuat. Nang masjid 1 km gak kuat. Nah ini ya. Kalau jogging setiap pagi kuat lari 10 kilo. Kuat lari 5 kilo. Nang masjid cuma 300 meter gak kuat. Nah, ini. Kalau naik Gunung Lawu dia bisa lari itu. Ya. Naik Gunung Lawu dengan apa yang dia hadapi, dengan kesulitannya dia mampu sampai puncak. Kalau menuju masjid gak mampu. Apa alasannya? Dijawab nanti di rumah. Kenapa kok seperti itu? Karena mereka tidak menghargai nikmat sehat.
Karena ketika dalam puncak kesehatan, mereka lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, jikalau kita mendapatkan nikmat yang membuat hati kita bahagia, apapun namanya, kita diperintahkan untuk bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa in asabathu darra sabara. Tatkala kita ditimpa penderitaan, kesulitan, kesedihan, kita harus mampu untuk bersabar. Kalau kita ditimpa dengan kemiskinan, sabar dengan kemiskinan itu. Kalau kita ditimpa dengan kesulitan hidup, sabar dengan kesulitan itu. Kalau kita ditimpa dengan kesedihan menghadapi cobaan, sabar dengan cobaan itu. Sabar. Terkadang orang nggak bisa sabar, Pak, dalam menghadapi ujian. Bahkan sebagian orang mampu mengambil jalan pintas dan menganggap mampu mengakhiri ujian dunia cukup dengan mengakhiri hidupnya. Kan banyak ya di masyarakat itu kan. Sudah penat dengan ujian, gak kuat menghadapi cobaan, cukup dengan melakukan satu hal, satu pekerjaan, bunuh diri. Selesai. Mereka menganggap bahwa bunuh diri mampu menyelesaikan masalah dunia. Oh tidak. Kehidupan dunia ini gak lama, Bu, Pak. Gak lama. 60 sampai 70 tahun saja. Kalau Anda minta sama Allah, jikalau mungkin Allah perkenankan, saya tanya sama Anda pengen minta umur berapa, Pak? Pengen berapa lama di dunia? Pengen minta umur berapa, Pak? Berapa? Kalau pengen lama menikmati dunia, pengen minta umur berapa? 100 tahun. Kalau Allah kabulkan 100 tahun, apakah Anda mampu beraktivitas? Kurang, Pak Ustadz, 100 tahun terlalu sebentar. Saya pengen hidup 300 tahun. Mampu Anda hidup 300 tahun? Kuat umur 300 tahun? Lah. Kekuatan kita di dunia artinya ada batasnya. Dan kehidupan dunia disifati hanyalah kehidupan sebentar saja. Kehidupan yang diikuti dengan ujian. Makanya ujian ini merupakan satu sarana, satu wasilah yang bisa mengukur kepribadian kita. Ujian sebagai sarana yang harus mampu menguatkan diri kita selaku orang-orang beriman. Kalau kita tahu batas kemampuan kita dengan umur kita 70 tahun, sudah merasakan kelemahan yang sangat lemah, apa yang harus kita lakukan? Memperbanyak diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kehidupan kita akan berlanjut dalam kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat. Mati itu sekali, hidup itu 2 kali. Mati sekali di dunia, hidup sekali di dunia. Dengan kematian dunia, nanti Allah akan hidupkan lagi dalam kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat tidak ada kematian setelah kematian dunia, nggak ada lagi. Hidup selama-lamanya. Allah sifati dalam Al-Quran, khalidina fiha abada. Hidup kekal selama-lamanya. Adapun di neraka ataupun di surga. Kehidupan dunia kan kehidupan sebentar saja sebenarnya. Sebentar. Mampukah dengan yang sebentar ini kita bertahan dengan ujian yang nanti kesabaran itu akan Allah balas dengan kebaikan? Anda bayangkan saja lamanya kehidupan di alam barzah, lamanya kehidupan di alam kubur. Ketika jasad kita dimatikan oleh Allah, tapi di saat yang bersamaan kita mempertanggungjawabkan amal kita di dunia. Berapa lama masa tunggu di alam barzah? Berapa lama? Berapa lama masa tunggu di alam kubur? Berapa lama? 1000 tahun? 2000 tahun? Mungkin 5000 tahun? Bayangkan hitungan matematika manusia di dunia. 5000 tahun dibandingkan 70 tahun. Lama mana? 5000 tahun.
Artinya masa penantian di alam barzah itu adalah waktu yang lama sekali. Manusia akan menghadapi dua kemungkinan, mendapatkan azab kuburnya atau mendapatkan nikmat kuburnya dalam waktu yang lama sekali. Nggak ada batasnya, hanya Allah yang tahu. Disitulah mereka menghadapi ujian yang lebih lama daripada ujian dunia. Selesai di alam barzah, apakah ujian itu selesai? Oh tidak, belum selesai. Ada dalam syariat ini disebutkan yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Seluruh umat manusia akan dibangkitkan oleh Allah. Ketika sangkakala yang kedua ditiupkan, semua menghadap kepada Allah yang disebut dengan yaumul mahsyar. Manusia dihidupkan. Di saat itu mereka dimatikan untuk menghadap Allah di padang mahsyar. Anda tahu lamanya penantian di padang mahsyar. Unlimited, gak ada batasnya waktu itu. Jikalau alam barzah kita sudah memperkirakan berapa lamanya dan tidak menemukan jawabannya, di hari mahsyar pun sama. Berapa lama kita berdiri menunggu penantian amal kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah manusia disibukkan dengan ujiannya masing-masing. Al-Quran mengatakan sya'nu yughni, satu dengan yang lain tidak akan pernah mengenal. Istri gak mengenal suaminya, suami tidak kenal istrinya, anak-anak tidak mengenal orang tuanya, orang tua pun tidak mengenal anaknya. Mereka disibukkan dengan urusannya masing-masing. Berapa lama waktu itu manusia menghadapi ujian dalam dirinya? Lama. Setelah yaumul mahsyar ditegakkan, apakah ujian selesai? Oh tidak, belum selesai. Sampai rapot kita dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala atas catatan amal-amal kita di dunia. Dan rapot itulah, catatan itulah yang menentukan kita masuk surga atau masuk neraka. Mereka menghadapi ujiannya masing-masing. Apakah selesai? Belum. Ada yang dikatakan yaumus sirat, manusia melewati sirat yang akan menentukan akhir daripada ujiannya. Kalau dia masuk neraka, ujian akan selalu menyelimuti dirinya dengan siksanya. Kalau dia masuk surga, lepas ujian itu. Allah katakan wa dhahaba annal hazan, semua kesedihan akan pergi jikalau kakimu menginjakkan tanah surga. Artinya ujian 70 tahun, 80 tahun di dunia adalah ujian yang sebentar. Ujian yang tidak ada bandingnya jika dikaitkan dengan kehidupan alam akhirat. Lama sekali. Jadi manfaatkan dengan kesabaran ketika kita menghadapi ujian dunia. Tolak ukur kebaikan kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan kehidupan akhirat adalah kehidupan dunia. Kalau kehidupan dunia berhasil dengan ketaatan dan ketakwaan, insya Allah kehidupan selanjutnya mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kualitas kita itu ditunjukkan dengan dua hal: syukur atas nikmat, itu pun kebahagiaan, sabar atas ujian dan cobaan yang menimpa diri kita di dunia. Saya tanya sama Anda, ada gak di sini yang datang ngaji gak bawa masalah? Angkat tangan coba. Ada tidak yang datang ke sini nggak bawa masalah, nggak bawa ujian? Nggak ada, mustahil. Kalau yang hadir di sini nggak membawa dan tidak merasakan ujiannya masing-masing, mustahil. Semua membeban pada dirinya ujian dan cobaan. Makanya saya panjenengan wajah-wajah yang bermasalah semua ini, masalah semua. Ya. Sekalipun kita tersenyum, itu senyum yang sesaat. Kalau di rumah nanti nangis lagi dia itu, menangisi ujian. Jangan dikira ujian itu selesai ketika satu ujian pergi. Jangan. Kita itu kalau menyelesaikan satu ujian, kira-kira senang gak Pak? Senang. Alhamdulillah, saya sudah lepas daripada ujian. Alhamdulillah, saya sudah lepas daripada cobaan. Dia lupa, perginya satu ujian, Allah datangkan 5 ujian berikutnya.
Ya. Dia lupa perginya satu ujian yang dia selesaikan, dia lewati, Allah akan timpahkan 10 ujian. Satu pergi datang 10. Satu pergi datang 5. Satu pergi datang sekian ujian. Jadi kita ini kehidupan memang menghadapi ujian. Dan konsekuensi iman memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ujian itu frekuensinya sama, tapi gelombangnya bertambah, gak pernah berkurang. Ya, Masya Allah. Bahkan kita batin ujian ini kok gak barbar ya. Saya gak kuat menghadapi ujian ini. Karena engkau gak kuat, karena engkau tidak berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau yakin berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam dengan syariatnya, engkau akan mampu melewati ujian. Dan ini perlu belajar dan berproses yang lama. Dan bisa dinikmati oleh orang-orang yang taat dalam ibadahnya, menjaga dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tahu kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Pasti akan mati. Kita kan nunggu antri di sini sebenarnya. Antri di sini. Bisa jadi saya dulu, bisa jadi panjenengan dulu. Pernah saya sampaikan setiap hari, mungkin setiap seminggu sekali kita mendapatkan broadcast ya, kabar duka kan di HP-HP kita itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita mengambil ibrah, pantas kita mengatakan sama diri kita, mungkin saya berikutnya. Mungkin saya yang akan dibroadcastkan tentang kematian saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia ya, Ustadz Ahmad Yasa Putra. Di HP jenengan ada nanti itu. Tapi sampai yang disewa. Saya dulu. Nah ini kan ya. Wallahu ta'ala alam. Ya, nanti nama kita itu disiarkan di situ karena kita mati sudah, sehingga orang tahu. Kita harapkan dari mereka adalah mensolati kita, menghantarkan kita ya ke makam, mendoakan kita. Itu kan permintaan kita kepada mereka. Kita antri kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ketika engkau sudah merasakan panjang umurmu, lemah dirimu, memutih rambutmu, melemah tulangmu, ingat sebentar lagi akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini pun bukan jaminan. Sing nom-nom mati di sini wakil. Mati itu tidak harus diawali dengan sakit. Nah, yang sehat mati dulu daripada yang sakit. Mati itu nggak diawali dengan masa tua, tidak. Yang muda lebih dulu mati daripada yang tua. Artinya ayat ini benar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nah, dalam kehidupan dunia ini Allah katakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kehidupan dunia ini akan diuji dengan kebaikan, dengan diuji dengan keburukan. Kalau mendapatkan ujian kebaikan, bersyukur sama Allah. Kalau mendapatkan ujian yang membuat kalian sedih, bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah." Tidaklah setiap laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman pasti akan merasakan ujian. Di mana ujian itu akan datang? Rasulullah menjelaskan fi nafsihi, pada dirinya masing-masing. Diri kita ini secara personal, secara individu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berdiri dengan ujian saya. Anda berdiri dengan ujian Anda. Anda berdiri dengan ujian Anda. Anda berdiri dengan ujian Anda. Ujian akan menimpa setiap personal hamba Allah Subhanahu wa taala, masing-masing, sendiri-sendiri. Kalau ujian menimpa diri kita, apa yang harus kita lakukan? Yang tadi kami sampaikan. Ya.
munculkan sifat sabar dalam menghadapinya. Ustadz ini ngomongnya sabar gampang, tapi susah dilakoni. Iya, saya sepakat. Kalau sabar itu susah untuk diaplikasikan, susah. Kecuali orang-orang yang memang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah mampukan untuk bersabar. Dan semoga kita mendapatkan karunia itu. Sabar menghadapi ujian. Ya. Makanya ujian kita ini menimpa masing-masing daripada kita. Ujian saya nggak sama dengan ujian Anda, nggak sama. Ujian Anda nggak sama dengan ujian Anda, Pak, nggak sama. Fi nafsi. Yang kedua, wawalidihi. Kalian akan diuji oleh anak-anak kalian. Ini yang menarik. Kalian akan diuji dengan keluarga kalian. Wawalidihi. Anak kita akan menguji kita sebagai orang tuanya. Anak kita akan menguji kita dengan sikapnya, tingkah lakunya, ucapannya, tindak tanduknya kepada kita. Ya, mungkin kita tidak merasakan anak-anak kita masih kecil, masih polos, masih bermain, tidak menyusahkan kita. Tapi kalau anak sudah beranjak dewasa, melewati masa remajanya, sudah mengenal kehidupannya, mapan dalam kemandiriannya, kalau tidak hormat sama Anda, ini masalah. Kalau mengecewakan Anda sebagai orang tuanya, ini kekhawatiran dan ketakutan yang besar. Bahwa kita akan diuji oleh anak-anak kita. Mulai hari ini mampukan diri kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Karena tidak ada kebaikan yang dihantarkan oleh anak-anak kita kecuali doa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya investasi dan manifestasi yang besar di dunia ini adalah mencetak anak-anak yang saleh dan salihah. Percuma tinggi sekolahnya, tinggi akademiknya, sukses karirnya, tapi tidak mengenal Anda di masa tuanya. Buat apa? Lali be wong tuane. Sukses pekerjaannya, terjaga profesinya, sukses dengan dunianya, tapi tidak mengenal Anda sebagai orang tuanya. Mengenal saja tidak, apalagi mendoakan. Anda akan diuji dengan anak-anak Anda. Makanya Rasulullah katakan, idza mata ibni Adam inqata'a amaluhu ila min salas. Yang sering saya sampaikan, kalau kita mati ya sebagai anak Adam, yaitu manusia, semua amalnya terputus kecuali 3. Salah satunya adalah wa waladun salihun yad'ulah. Anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Masya Allah ya, kalau kita sudah menghadap Allah, kita dapat hantaran doa-doa anak-anak kita. Itu kan nikmat. Anak yang membahagiakan di dunia, anak yang membahagiakan kita di akhirat. Ujian itu akan menimpa Anda sebagai orang tua, Anda akan diuji oleh anak-anak Anda. Ada anak yang hari ini durhaka kepada orang tuanya. Pada Al-Quran telah mengatakan, wala taqul lahuma uff. Tidak pantas bagi kalian untuk mengatakan kalimat kepada orang tuamu. Ojo bantah nang wong tuamu, ojo bantah. Tidak pantas kalian menyakiti hati orang tuamu dengan sikapmu. Tidak pantas bagimu menyakiti orang tuamu dengan ucapanmu. Mungkin hari ini tidak mengatakan tidak mengatakan kalimat bantahan, tapi bisa jadi anak itu menyakiti ibunya, bapaknya dengan ludahan, dengan pukulan, dengan tendangan, bahkan dengan yang lain yang lebih kecil daripada itu. Orang tua akan diuji oleh anaknya masing-masing. Yang ketiga, kita akan diuji dengan harta-harta kita. Banyak orang yang tidak sukses dengan hartanya. Banyak orang menjadikan hartanya sebagai tempat sarana untuk maksiat dan dosa. Tapi juga banyak orang yang sukses dengan hartanya. Dan harta itu paham dia fungsikan fisabilillah. Harta yang bisa menghantarkan mereka menjadi hamba yang bertakwa. Harta yang bisa menjadikan mereka hamba yang taat kepada Allah. Harta yang bisa menyelamatkan sisi akhiratnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ujian akan menimpa laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman. Ujian itu meliputi 3 hal. Yang pertama meliputi secara personal, masing-masing akan diuji oleh Allah dengan ujiannya. Yang kedua, orang tua akan diuji oleh anak-anaknya, atau masing-masing kita akan diuji oleh keluarganya. Suami akan diuji oleh istri dan anaknya. Istri, ibu akan diuji oleh anaknya. Dan masing-masing kita akan diuji oleh keluarganya. Makanya pernah saya sampaikan, istri akan menggugat suaminya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan menggugat cerai di dunia, bukan. Istri akan menggugat suaminya di hadapan Allah. Apa gugatan istri di hadapan Allah kepada suaminya nanti di akhirat? Istri mengatakan, ya Rabbi, ya Allah, aku menggugat suamiku dengan gugatan yang aku harus mendapatkan keadilanmu, kata istrinya. Allah katakan, apa gugatanmu kepada suamimu? Dulu di dunia suamiku hanya mencukupkan aku dengan nafkah, hanya memberi aku makan, hanya memberi aku papan, hanya memberi aku sandang. Tapi suamiku tidak pernah wala yu'adzibani. Suamiku tidak pernah mengajarkan aku tentang Islam. Suamiku tidak pernah mengajarkan aku tentang syariat. Suamiku gak pernah mengingatkan aku untuk sholat. Suamiku tidak pernah mengajak aku untuk pengajian. Gak pernah ngajari aku Islam suamiku. Maka aku gugat dia, ya Rob. Laki-laki digugat sama istrinya nanti ini. Karena di dunia hanya cukup mencukupi nafkah saja, hanya mencukupi rumahnya saja, pakaiannya saja, makannya saja, tapi tidak mencukupi dengan kebutuhan agamanya. Akan digugat suami oleh istrinya di hadapan Allah. Artinya kita akan diuji dengan ujian kita masing-masing, dan kita akan diuji dengan keluarga kita masing-masing. Ini yang harus kita pahami dan garis bawahi. Artinya ketika ujian datang, dari manapun datangnya, yang kita punya kemampuan untuk menyelesaikan, selesaikan. Semoga dengan hikmah menyelesaikan ujian itu, Allah akan tolong kita dan mudahkan kita untuk menghadapi ujian-ujian selanjutnya. Kalau kita mendapatkan nikmat, yang sudah sepantasnya kita lakukan adalah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur, bersujud di hadapan Allah. Syukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Seluruh bentuk syukur harus diaplikasikan dalam ibadah. Itulah yang membuat jati diri kita menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Mulai hari ini kita perhatikan apa nikmat yang telah kita dapatkan. Itu merupakan sesuatu yang harus kita syukuri. Apapun ujian cobaan yang kita rasakan, sekalipun kita menangisi ujian itu karena kita tidak sanggup menghadapinya, tampilkan rasa sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar adalah sifat para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita ambil, yang harus kita adopsi kebaikannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersabar dalam mendapatkan kenikmatan dan menghadapi ujiannya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebenar-benar hambanya yang mengakui sisi kelemahan dan kita mengharapkan kekuatan. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin. Ya Rahman ya Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma dina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم تقبل منا صلاتنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا صيامنا وتقبل منا ركوعنا
wa sujudana wa du'aana wa tilawatana minal Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqaumil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri min fitnatil masihid dajjal ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an waj'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna istiqamah fi ta'ah. Allahumma rzuqna istiqamah fil ibadah warzuqna husnul khatimah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla sahilana umurana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jikalau ada salah dalam pembacaan ayat, hadis dan kisah, semoga Allah memaafkan saya dan jamaah sekalian. Kalau ada baik dan benar, pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hada astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.